dan ini hanya untuk memonitor saja. Oke, untuk memastikan bahwa keyboard kita memang benar-benar normal. Oke, dan ini notebooknya yang ada di video saya kemarin yang sudah saya perbaiki, dan sekarang saya mau cek-cek tombol-tombolnya untuk lebih memastikan lagi tidak kambuh errornya ya. Oke, dan untuk cara mijitnya bisa seperti ini, kita remas-remas semua. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Jumpa lagi dengan saya, masih bersama dua channel. Di video kali ini saya mau bahas tentang perawatan keyboard ya. Banyak sekali cara untuk merawat keyboard ya. Adapun cara sederhananya adalah yang pertama, membersihkan permukaan keyboard ya. Kita bersihkan dari debu yang menempel. Oke. Dan yang kedua, hindari menyimpan minuman ataupun makanan dekat keyboard, karena ini akan sangat berbahaya sekali ketika makanan itu tumpah ataupun minumannya tumpah ke keyboardnya. Dan yang ketiga adalah menggunakan keyboard itu sendiri secara berkesinambungan ya. Jadi tidak bisa kita biarkan begitu saja tanpa kita pijit. Oke. Kalau masalah membersihkan dan menjaga, mungkin teman-teman juga sudah paham. Tapi yang lebih saya tekankan di sini adalah menggunakan keyboardnya. Tentunya ketika kita menggunakan keyboard, kadang-kadang kalau tidak ada kerjaan, jarang sekali kita menggunakan keyboard ya. Kalaupun laptopnya dinyalakan, paling kita hanya sedikit sekali melakukan pemijitan keyboard ya. Seperti kalau kita browsing, kita hanya akan memijit beberapa tombol keyboard saja. Oke. Dan kadang-kadang di era sekarang ini dengan kemajuan teknologi, kadang-kadang kita dipermudah ya, tanpa harus melakukan pengetikan dari 0 sampai selesai ya. Kadang-kadang seperti contoh, misalkan anak-anak sekolah yang membutuhkan tugas, anggaplah misalkan sebuah pelajaran tentang bahasa Indonesia. Oke. Karena kemajuan teknologi ini, kadang-kadang kita mencari sumber itu sangat mudah sekali ya. Kita cari sumber di internet, anggaplah misalkan buat sebuah makalah, maka kita cari makalah tentang bahasa Indonesia, akan sangat mudah sekali ya. Dan tentunya hal ini akan sedikit mengurangi atau bahkan banyak mengurangi aktivitas pada keyboard ya. Jadi kita tinggal cari sumbernya, lalu tinggal copy. Kalau di keyboard mungkin Ctrl C, dan kita buka Microsoft Office, lalu Ctrl V ya. Dan itu sangat sederhana sekali ya. Beda lagi di zaman dulu ketika saya waktu-waktu masa-masa sekolah itu belum seperti sekarang ya, banyak ada internet dan lain sebagainya.
gitu. Bahkan zaman saya sekolah dulu harus pakai mesin tik ya. Tentunya hal tersebut sangat-sangat menjengkelkan ya, gitu. Mau ngetik selembar aja bisa sampai 1 hari ya. Itulah. Oke, jadi gimana caranya agar keyboard ini tetap terjaga? Oke, yang satu dibersihkan, dan yang kedua hindari dari benda-benda yang membahayakan seperti air, makanan, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah melakukan pemijitan. Oke, dan ini bisa dilakukan sehari ataupun 2 hari sekali ya. Tentunya kalau tidak ada pekerjaan, kita harus tetap melakukan pemijitan. Oke, salah satu cara bisa kita menggunakan aplikasi keyboard test utility, dan ini hanya untuk memonitor saja. Oke, untuk memastikan bahwa keyboard kita memang benar-benar normal. Oke, dan ini notebooknya yang ada di video saya kemarin, yang sudah saya perbaiki. Dan sekarang saya mau cek-cek tombol-tombolnya untuk lebih memastikan lagi tidak kambuh errornya ya. Oke, dan untuk cara mijitnya bisa seperti ini, kita remas-remas semua. Oke, tentu kalau kita lakukan hanya seperti ini saja, kadang-kadang mungkin kita kalau ketahuan orang, kalau kelihat orang, ntar disangka apa gitu ya, ini orang lagi ngapain gitu ya, gak ada kerjaan banget. Nah gitu ya. Mungkin ada cara yang lebih ya kalau menurut saya rasional lah. Oke, di sini saya mau ngajak teman-teman menggunakan cara yang lebih bermanfaat ya. Jadi ada 2 kali manfaat kalau menurut saya. Manfaat yang pertama, keyboard kita akan tetap stabil, dan manfaat yang kedua, jari-jari kita akan lebih terampil ya untuk melakukan pengetikan. Jadi di sini saya mau ngajak teman-teman untuk mengunjungi salah satu website, di mana website tersebut khusus ya diperuntukkan untuk kita yang mau belajar ketik mengetik ya. Tapi di sini tujuan kita adalah untuk membuat keyboard kita tetap stabil ya. Dan berarti ada 2 keuntungannya akan kita dapat. Yang pertama, menjaga keyboard kita agar tetap stabil, tidak error dan lain sebagainya. Dan keuntungan yang kedua adalah tangan kita akan dibuat lebih lentur ya ketika melakukan pengetikan. Oke, dan mudah-mudahan dengan cara ini kita lebih menyukai ya, lebih menyukai aktivitas ketik mengetik ya. Karena kebanyakan kita tuh paling males ya ketika ada pekerjaan untuk ketik mengetik. Mungkin salah satu diantaranya adalah karena apa ya, dibilang rumit enggak, tapi kadang-kadang apalah. Oke, kita ngebahas masalah intinya, yang penting kita langsung saja. Di sini kita masuk ke website Typepressor ya. Oke, seperti namanya aja, Typepressor. Kita ada sedikit masalah di
browsernya. Oke. Oke, ini halaman Typefresh, dimana kita di sini dipacu untuk melakukan pengetikan ya. Dan mungkin dengan kita lebih dituntut untuk melakukan pengetikan, maka cara ini bisa membuat kita lebih semangat ya. Oke, untuk bahasanya kita rubah ke bahasa Indonesia saja. Karena ini sambil saya remote ya, jadi lumayan loading juga ya. Soalnya kalau nggak di remote, hanya mengandalkan kamera, kadang-kadang kurang begitu jelas ya. Oke, jadi mohon maaf sekali, ini agak loading karena memang untuk koneksinya dibagi dua ya, remote dan juga internet ya. Oke. Kita mulai. Di sini kita enter Typefresh dan kita nunggu teman yang gabung atau yang join ke session ini ya. Oke. Di sini sudah ada 2, 3 dan kita siap-siap. Sini kita lakukan perlahan saja. Yang penting keyboard kita terpijit ya. Oke. Oke, jadi di sini saya hanya dengan kecepatan 200 cpm saja ya. Tentu ini bukan kecepatan yang bagus, dan jujur saja saya tidak bisa mengetik di notebook ya ataupun di laptop karena memang saya tidak biasa. Ini hanya sebagai contoh saja, dan ini bisa dilakukan 2-3 atau 5 kali ya. Lebih baiknya tiap hari. Dan ini membuat tombol keyboard kita akan terpijit dan selalu beraktivitas. Kalaupun teman-teman nggak ada kerjaan untuk ketik-mengetik, dan mungkin cara ini agak sedikit mendorong ya untuk kita melakukan ketik-mengetik dibanding kita hanya pijit-pijit tanpa tujuan yang
jelas ya untuk membentuk sebuah kalimat ataupun kata-kata dan lain sebagainya. Oke, jadi itu ya caranya. Mungkin kita bisa menggunakan website ini untuk melakukan perawatan keyboard, dan ya keuntungan kedua mungkin tangan kita akan lebih terampil dan bisa lebih cepat ya untuk melakukan pengetikan. Oke, kita coba lagi. Tapi sebelumnya saya memang tidak biasa ya ngetik di laptop ya. Oke. Hmm. Sekarang agak sedikit naiknya di 215. Itulah cara sedikit ya hitung-hitung kita melatih jari kita biar lebih terampil lagi dalam mengetik, dan tujuan utamanya adalah menjaga kondisi kestabilan keyboard kita agar tetap terjaga ya. Oke, jadi saya rasa untuk video kali ini saya cukupkan sekian, dan mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Jangan lupa subscribe dan juga like, dan kalau ada pertanyaan silahkan beri komentar. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.